Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan praktek coaching tugas modul 2.3 supervisi akademik dengan saya sendiri Sumardiono dari SD Negeri Kalijeruk 1. Saya Irna Mawati, calon guru penggerak Kabupaten Cilacap angkatan 7 dari SD Negeri Bojong 03. Saya Saria, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SD Citepus 01. Saya Ika Islamia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kawunganten 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ya, kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Ika. Ya. Besok kita akan melakukan pertemuan untuk membuat tugas, G. Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Ya. Izinkan saya melakukan praobservasi yang saya nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan semoga Pak Sumar itu berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Baik, Bu Ika, saya berkenan. Silakan. Besok rencananya Pak Sumar akan melaksanakan kegiatan coaching bersama siapa, nggih? Besok saya berencana melakukan coaching ini bersama dengan Bu Irna. Mohon maaf, kegiatan praobservasi ini dilakukan secara daring karena mengingat kalau kita itu kegiatannya sibuk di sekolahan, nggih. Betul, tidak apa-apa, Bu Ika. Kalau tidak salah kemarin saya dengar dari jenengan kegiatan coaching yang akan dilakukan itu secara luring. Betul, Bu Ika, besok rencananya akan dilakukan secara tatap muka langsung, kebetulan di sekolah saya. Gitu. Pertanyaan yang saya ajukan itu yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada saat melaksanakan coaching? Rubrik penilaian yang akan saya laksanakan besok saat coaching adalah saya mengacu dengan alur Tirta, Bu Ika. Berarti besok itu dalam kegiatan coaching yang Pak Sumar akan laksanakan dengan Bu Irna itu mengacu pada alur Tirta, nggih? Nah, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Sumar saat melaksanakan nanti atau besok praktek coachingnya, Pak? Baik, untuk kompetensi coaching sendiri yang akan saya kembangkan antara lain ada beberapa. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot, Bu Ika. Bagus sekali, nggih. Berarti rencana atau kompetensi yang akan digunakan atau dikembangkan oleh Pak Sumar itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, membuat pertanyaan berbobot. Ya. Bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Sumar kembangkan untuk praktek coaching besok, Pak? Kalau yang lebih spesifik, saya ini akan lebih spesifik kepada bagian mendengar secara aktif, Bu Ika. Pak Sumar besok berarti ketika melakukan coaching dengan Bu Irna, bagian kompetensi yang akan Pak Sumar lebih majukan atau lebih
memilih dari antara tiga itu dikembangkan itu yang pertama mendengar aktif nggih. Ini betul sekali. Apa indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, Pak? Baik, ketika saya memilih kompetensi untuk mendengar secara aktif, ini indikator yang saya ingin munculkan di dalam dari Koji sendiri. Ketika saya mendengar aktif, maka nantinya Koji akan dapat menemukan ide atas permasalahan yang Koji tersebut alami. Itu Ika. Semoga besok sesuai apa yang Pak Sumar harapan, nggih. Oke, untuk pelaksanaan coachingnya rencananya dilaksanakan jadi besok, Pak. Insya Allah hari besok akan dilaksanakan di sekolah saya, Bu Ika. Sudah janjian nggih sama Bu Irna? Insya Allah sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu Pak Sumar atas waktunya. Silakan Pak Sumar supaya mempersiapkan praktek coaching yang akan dilaksanakan besok. Semoga berjalan dengan lancar dan tujuan serta kompetensi yang ingin dikembangkan bisa tercapai. Oke, Bu. Oke, Pak. Saya ingin izin besok itu melakukan observasi, nggih. Dan izin saya rekam juga ketika Pak Sumar itu praktik coaching bersama Bu Irna. Boleh Pak Sumar? Boleh Bu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Sampai jumpa besok ya Pak Sumar. Siap Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irna. Selamat siang Pak Sumar. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sumar. Semoga kita dalam kondisi yang selalu ya. Amin amin. Ya. Pak Sumar sehat? Alhamdulillah sehat dan sudah bahagia. Wih luar biasa ini Pak Sumar ya. Jadi Bu Irna, kita kali ini itu akan ngobrol-ngobrol ya Bu Irna ya. Oke. Ngobrol-ngobrol tentang coaching. Coaching pada kali ini tujuannya adalah kita membicarakan suatu hal di mana hal itu nanti akan menimbulkan suatu dampak positif dari coach terhadap coaching itu sendiri, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan Bu Irna obrolkan, sampaikan itu akan menimbulkan hal-hal positif. Gitu ya, ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kira-kira kita mau ngobrol tentang apa Bu Irna? Gini Pak Sumar, kemarin memang saya minta waktu sama Pak Sumar. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya. Mungkin di sela-sela kesibukan Pak Sumar menyempatkan diri untuk ngobrol sama saya, gitu ya Pak. Ya, jadi begini Pak Sumar, sebenarnya sih tidak ada permasalahan yang serius sekali ya Pak. Cuma dalam hati kecil saya itu saya ada apa istilahnya kepingin memperbaiki pembelajaran saya ke depan gitu loh Pak. Jadi apa namanya yang mungkin menurut saya pembelajaran saya itu kemarin-kemarin itu masih monoton loh Pak. Kayak gitu saja. Jadi saya pingin punya ide baru yang kira-kira pembelajaran saya itu lebih menarik, lebih berpusat pada peserta didik saya, kemudian juga bisa membangkitkan semangat anak-anak, kemudian anak-anak lebih fokus dan juga lebih apa intinya tertarik lah Pak dengan pembelajaran yang saya laksanakan gitu loh Pak, lebih aktif gitu Pak. Iya. Kalau tadi saya mendengar apa yang akan Bu Irna bicarakan ini sepertinya suatu hal yang sangat menarik ya Bu Irna ya. Sehingga saya sendiri ini juga
semakin bersemangat dan tidak sabar untuk segera mendengar pembicaraan kita. Oke. Baik Bu Irna, itu tadi Bu Irna sudah menyampaikan apa yang mau dibicarakan. Kemudian Oke. kira-kira tujuan dari hal itu dibicarakan itu apa Bu Irna? Ya, tujuan saya dari coaching ini nanti ya Pak, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menarik tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Menarik, kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, anak-anak akan berani aktif, berani berpendapat, Ya. dan juga semangat untuk belajar. Begitu Pak. Ya, Bu Irna tadi menyampaikan cukup banyak hal ya Bu Irna ya. Ada di situ ada pembelajaran yang menarik, kemudian berpusat pada murid, kemudian murid menjadi semangat dan juga murid menjadi fokus. Nah, kemudian kalau menurut Bu Irna sendiri, pembelajaran kita ambil salah satu hal dulu ya Bu Irna ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu pembelajaran yang seperti apa Bu Irna? Pembelajaran yang berpusat pada murid ya murid itu tidak serta-merta menerima materi saja dari kita. Iya. Jadi tidak anak itu tidak pasif gitu loh Pak. Gitu. Jadi anak itu yang mencari tahu materi yang sedang dipelajari, kemudian anak aktif dalam pembelajaran, Iya. jadi tidak pasif gitu loh Pak. Jadi yang lebih aktif dalam kata lain itu justru Muridnya, begitu, iya ya? bukan gurunya. Bukan Mungkin gurunya. sebelumnya gurunya yang lebih aktif gitu Iya. Pak. Jadi pinginnya kedepannya itu anak-anak yang lebih aktif supaya pembelajarannya lebih bermakna begitu Pak. Oh, oke, bagus sekali apa yang tadi Bu Irna sampaikan. Bu Irna itu menginginkan muridnya itu lebih aktif, dapat Iya, mencari tahu sendiri Iya. apa hal yang sedang dipelajari, kemudian materi yang dipelajari itu apa, itu merupakan hal yang baik. Dan itu juga menjadi motivasi terhadap saya sendiri juga untuk terus juga mempelajari hal tersebut. Kemudian Bu Irna, dari apa yang telah Bu Irna sampaikan, ini kira-kira menurut Bu Irna ini untuk mencapai keberhasilan itu indikatornya apa Bu Irna? Indikator dari keberhasilan tadi ya, Ya. indikatornya ya nanti saya bisa berinovasi Pak, berinovasi ya. pembelajaran yang menarik begitu Pak. Mungkin salah satunya yang saya itu nantinya menggunakan model pembelajaran NHT Pak, gitu, Ya. Pak. Jadi indikatornya ya tadi saya bisa menciptakan pembelajaran atau berinovasi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya. Oh, iya. Bagus sekali Bu Irna. Kemudian ini Bu Irna, kalau tadi Bu Irna menyampaikan menarik ya, karena mencari tahu sendiri. Iya. Nah, kalau kita lihat misalnya kondisi pembelajaran yang sekarang sudah Bu Irna laksanakan, ini kalau direfleksikan sendiri oleh Bu Irna, ini kalau kita katakan nilai angka 1 sampai dengan 10, ini kira-kira Bu Irna sudah pada posisi angka berapa? Silakan. Gitu ya, Pak. Saya menilai sendiri nih ya. Iya. Menurut saya itu masih dalam posisi mungkin bisa dikatakan skala 6 kali ya Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Ya. mungkin baru taraf itu Pak. Jadi belum maksimal begitu. Oh gitu. Ya kalau sudah 6 ini artinya kan sudah mencapai 50% lebih. Oke. Dan itu sudah ke arah yang lebih baik. Oke. Bu Irna. Kemudian Bu Irna, kalau melihat kondisi tadi dikatakan Bu Irna sudah ya setidaknya sudah di posisi 6. Iya. Nah, kalau dalam rencana yang Bu Irna inginkan ya, rencana yang ingin Bu Irna laksanakan ini untuk mencapai hal tersebut,
ya pembelajaran aktif dan seterusnya, berusaha kepada murid dan seterusnya. Ini kira-kira rencananya mau seperti apa? Oke. Jadi saya punya ide seperti ini dulu Pak. Saya berencana ini bukan berarti saya harus merubah rencana pembelajarannya sudah ada ya Pak. Jadi hanya istilahnya menginovasi dan juga menyisipkan seperti itu Pak. Rencana saya itu pembelajaran saya nantinya salah satunya nih sebagai contoh mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran number get together loh Pak, yang pakai nomor gitu loh. Jadi masing-masing anak itu menggunakan nomor. Nah itu pelaksanaannya bisa secara individu atau nanti bisa kelompok juga. Nah di sini dengan menggunakan model pembelajaran NHT itu, saya harap anak-anak itu akan lebih aktif, dia akan lebih antusias dan juga lebih fokus karena di dalam pembelajaran ini nanti guru itu memberi pertanyaan. Di mana anak itu kan itu ya Pak, NHT itu kan misalkan kita menyebutkan nomor 1, anak nomor 1 harus siap dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru atau juga bisa anak yang lain yang memberi pertanyaan. Jadi di sini menurut saya itu anak-anak akan lebih fokus dan juga lebih tertarik karena di situ juga diselipkan dengan game. Nah, begitu Pak. Nah, selain itu juga saya mungkin karena masa anak-anak sesuai dengan apa istilahnya kodrat anak, itu anak-anak itu juga suka menyanyi. Sebagian besar itu Pak, itu akan lebih mudah untuk anak-anak mengingat materi yang sudah dipelajari. Jadi selain tadi diselingi game juga mungkin nanti akan saya selingi juga dengan lagu yang berkaitan dengan materi tentunya Pak. Iya. Mendengar yang Bu Irna sampaikan ini sungguh sangat menarik Bu Irna. Ternyata Bu Irna sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sedemikian matang. Ada gamesnya, ada lagunya dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan. Oke, itu sangat bagus sekali. Baik Bu Irna, dari apa yang tadi Bu Irna sampaikan, nah pastinya ini tidak mudah dan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tentu saja ada tantangan, ada hambatan. Kira-kira apa tantangan dan hambatan yang Bu Irna hadapi? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumar. Kayaknya benar sekali apa yang disampaikan Pak Sumar. Tidak mungkin kita merencanakan sesuatu itu mulus ya. Pasti ada hambatannya, ada tantangannya. Yang pertama tantangannya tentu saya harus lebih menyiapkan waktu ya Pak untuk mempersiapkan atau merencanakan pembelajaran yang lebih inovatif tadi. Yang kedua dalam kegiatan pembelajaran yang mungkin menurut saya itu mengajak siswa untuk aktif, tentu ada beberapa anak yang mungkin anak pendiam. Nah itu tentu menjadi tantangan saya tersendiri. Harus bagaimana caranya saya bisa membuat anak tersebut atau membimbing anak tersebut untuk aktif begitu Pak. Itu merupakan salah satu tantangan juga. Oke, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hambatan dan juga tantangan ini juga dapat diatasi ya Bu Irna ya. Baik Bu Irna, dari tantangan dan hambatan itu tadi, nah menurut Bu Irna kira-kira solusinya itu seperti apa? Solusi yang harus saya lakukan tentunya saya harus bisa memanage waktu ya Pak. Yang pertama itu, yang kedua terkait anak yang mungkin cenderung pendiam, saya harus lebih mendekati anak-anak tersebut, memberi motivasi, memberi bimbingan pada anak-anak tersebut agar dia itu lebih aktif dalam pembelajaran, tidak merasa takut, tidak merasa dikucilkan dan sebagainya. Jadi intinya ya saya memberi motivasi dan juga pendekatan yang lebih terhadap anak-anak yang tadi itu saya sebutkan itu Pak. Ya, bagus sekali apa yang menjadi solusi dari yang Bu Irna ini ingin capai gitu ya Bu Irna ya. Oke, kedua kemudian Bu Irna, kira-kira dari semua hal yang sudah Bu Irna sampaikan,
kira-kira ada tidak pihak atau seseorang ini yang dapat membantu terlaksananya apa yang ingin Bu Irna sampaikan semua? Tentu dong Pak. Kalau dalam kita bekerja di sekolah tentunya itu merupakan sebuah sistem, tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua itu sendiri. Jadi salah satunya saya tentu akan bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Kemudian tidak lupa siswa. Siswa itu kan merupakan pihak yang terlibat langsung. Jadi saya juga harus ada kolaborasi dengan siswa juga, menanyakan kepada siswa kira-kira apa yang mereka inginkan sehingga pembelajaran yang saya laksanakan nanti itu sesuai dengan minat siswa, begitu Pak. Oke. Bagus sekali Bu Irna, pihak-pihak yang sudah dan ingin Bu Irna membantu dalam solusi tersebut, Bu Irna sudah punya targetnya. Oke. Kemudian Bu Irna, dengan apa yang tadi Bu Irna sampaikan, kira-kira ini Bu Irna tindak lanjut dari pembicaraan kita kali ini ya, kalau misalnya dalam jangka pendek ya katakanlah 1 minggu, 2 minggu atau bahkan 1 bulan ini kira-kira komitmen yang akan Bu Irna laksanakan ini mau seperti apa Bu? Silakan. Oke, terima kasih Pak Sumar. Jadi dengan pertemuan kali ini saya jadi menggebu-gebu ini Pak. Jadi semakin semangat nih dengan ngobrol sama Pak Sumar hari ini. Saya jadi oh ya, ide yang kemarin mungkin baru ini jadi muncul ide-ide lagi loh Pak. Dan saya tentunya dengan semangat ini saya ingin segera dong Pak, segera melaksanakan. Ya mudah-mudahan 1 minggu 2 minggu ke depan saya sudah bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan, begitu Pak. Wah, bagus sekali ya, karena ya sudah semangat dan sudah siap. Semoga saya juga mendoakan semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sepertinya kita sudah di akhir pembicaraan ini Bu Irna. Di akhir pembicaraan ini saya ingin mendengarkan statement akhir dari Bu Irna. Nah, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa intisari, kemudian refleksi yang Bu Irna dapatkan dari obrolan kita kali ini? Silakan. Baik. Dari intisari dari obrolan hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif dan juga menarik, berpusat pada murid dan juga membuat murid itu lebih semangat untuk belajar. Gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Irna. Sepertinya kesempatan kita cukup sampai di sini. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Bu Irna dan juga bagi saya sendiri dan tentunya bagi murid-murid kita. Baik. Demikian Bu Irna, dan saya terima kasih dan akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sumar atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya bertugas menjadi pengamat observasi proses praktek coaching dalam pencapaian atau permasalahan perencanaan pembelajaran. Begitu ya. Bapak Sumar sebagai coach dan Bu Irna sebagai coaching. Dalam hal ini langkah-langkah model ceritanya saya rasa sudah mencakup semua bagian-bagian dari tinta. Yang pertama dengan saya jabarkan yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Di sini menyampaikan atau menanyakan rencana pertemuan atau rencana pembelajaran yang monoton ya Bu, yang mempunyai pembelajaran monoton, bagaimana pemecahannya, ya ingin menjadi lebih baik. Coach juga menanyakan tujuan
menciptakan pembelajaran yang menarik agar anak semangat dalam belajar. Dalam identifikasi masalah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini penanya atau coach juga menanyakan indikator keberhasilan dari permasalahan yang Bu Irna dapati. Bu Irna juga berinovasi, ingin menjadikan pembelajaran yang inovatif, menarik dengan model NHT ya Bu. Betul, salah satunya itu. Coach juga menanyakan skala 1 sampai 10 dan Bu Irna menjawab 6 dan Pak Sumar juga merasa itu lebih dari 50%, sudah dikatakan sudah baik lah. Coach Bu Irna juga menyampaikan rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini Pak Sumar menanyakan aksi nyata yang harus Bu Irna lakukan. Di sini Bu Irna melakukan pembelajaran lebih apa itu ide-ide number no together gitu. Iya, ikuti game, bernyanyi atau mungkin kesenian tergantung murid-murid kita dalam minatnya. Selanjutnya Pak Sumar juga sudah menanyakan tanggung jawab yang terdapat dalam diktat, yaitu dalam aksi nyata itu hambatannya dan siapa saja yang terlibat dan konsekuensinya ini, aksi nyata ini akan dilakukan kapan dan dalam waktu seberapa lamanya. Begitu ya. Begitu. Dari rangkuman ini saya rasa sudah mencakup dalam model tinta dan sudah baik dan semoga segera dilaksanakan di sekolah masing-masing. Begitu di sekolah Pak Sumar dan Bu Irna. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi